told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. Baik, sebelum kita sebaiknya kita pada dulu. Saya bernyanyi dari jemaat nomor 26 ayat 1. Table to fit them, go ahead and raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. Baik, hari ini kita mau belajar etika remaja. Ada yang tahu apa etika? Ya baik. Menurut saya etika adalah baik. Ada yang lain? Ayo. Etika itu adalah sikap dan gerak seseorang. Baik sekali. Oke, mulai dengan rencana. Apa itu etika? Ya, etika itu berasal dari kata Yunani ethos yang berarti kebiasaan atau karakter. Ini merujuk pada prinsip-prinsip moral yang memandu perilaku kita. Nah, mengapa etika penting bagi remaja Kristen? Sebagai pengikut Kristus, remaja tentu dipanggil untuk menjalani hidupnya sesuai ajaran Yesus Kristus. Boleh dibaca di slide ini, yaitu sebagai pengikut Kristus, remaja Kristen dipanggil untuk menjalani hidup yang mencerminkan ajaran Yesus. Oke, kita lanjut di slide berikutnya, yaitu ada dasar etika. Alkitab sebagai dasar utama ataupun dalil utama mengenai etika, yaitu yang pertama itu ajaran Yesus. Itu seperti kasih kepada Allah dan sesama. Itu terdapat dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ada orang membacakannya bagi kita semua. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian. Ya, yang kedua itu ada 10 perintah Tuhan yang terdapat dari Keluaran 20 dan juga ada buah-buah roh. Ada yang tahu terdapat dari mana itu buah roh? Ayat 22 sampai 30. Ya. Pentingnya kesadaran akan kehendak Tuhan dalam setiap tindakan. Mengapa penting kesadaran? Karena di dalam kehidupan apalagi remaja saat ini banyak mereka sadar akan apa kehendak Tuhan, tapi tidak diaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Tidak ada tindakan atau tidak ada perbuatan begitu. Oke, kita lanjut. Paham insight yang ini? Kita masuk di slide berikutnya, yaitu tantangan etika bagi remaja Kristen di era modern. Nah, ini yang menjadi masalah bagi remaja Kristen, yaitu teknologi dan media sosial. Semuanya pasti sudah memiliki media sosial ya. Oke, bagaimana menjaga integritas di dunia maya? Nah, integritas itu kan kesatuan atau kesatuan. Namun banyak remaja sekarang ini yang tidak tahu menjaga integritasnya, tidak tahu menjaga kesatuannya, banyak yang saling membuli begitu atau saling menjadikan satu agama yang satu dengan agama yang satu ini ada pertengkaran atau saling menjelekkan begitu. Jadi itu tidak boleh ditiru. Ya, ada juga yang membuat konten-konten yang tidak baik begitu. Right. Yang kedua itu tekanan dari teman saya. Bagaimana menolak pergaulan yang tidak sesuai
them, go ahead and Ya betul, memang kita sebagai remaja itu harus pergaulan sesuai dengan ajaran. Contohnya lagi seperti kita nih kan remaja, banyak mungkin di antara adik kalian yang punya pacar. Mungkin kalian sering belajar ke sini ke situ kan, tadi sudah tahu dia itu seperti apa, yaitu kumpul ceritanya itu. Berarti kalian tahu dong yang namanya menghindari yang peringatan itu seperti tidak mencuri, seperti kalian tidak. Nah, yang ketiga itu perubahan moral dalam masyarakat. Menghadapi nilai-nilai sekuler yang bertentangan dengan iman Kristen, yaitu bertentangan. Yang contohnya itu kita jangan mudah tergoda dengan pergaulan itu menanamkan dalam diri tentang aturan Kristen yang benar. Tahu dong bagaimana menanamkan aturan Kristen yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu mampu mengontrol pergaulan. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Prinsip-prinsip etika Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Hidup dalam kasih, menghormati orang tua dan otoritas, kasih hilang sama seperti diri sendiri. Itu terdapat dalam Matius 22 ayat 39. Sebagai seperti remaja sekarang mungkin katakan kasih hilang itu hanya terdapat atau bisa dilakukan remaja hanya untuk orang-orang tertentu pada dirinya, sahabatnya atau pacarnya. Namun di Alkitab juga kita diajarkan itu untuk mengasihi. Saja kita diajar untuk mengasihi. Namun dalam logika kita berpikir bagaimana mungkin kita mengasihi menghormati orang tua dan mungkin pelajaran sekarang perlu menghormati orang tuanya. Namun aku mengajarkan kita untuk menghormati orang tua. Karena apa? Ada juga pepatah mengatakan orang tua itu adalah yang dicari. Yang ketiga itu menjaga kesucian. Menghindari perilaku yang merusak tubuh dan jiwa. Memang apa yang merusak tubuh dan jiwa? Seperti seorang remaja sekarang, bukan hanya laki-laki, wanita juga ada yang merokok itu termasuk merusak jiwanya. Ada juga yang kan Tuhan sudah memberikan kita wajah atau tubuh yang baik, namun coba itu juga melanggar. Itu perilaku merusak tubuh dan jiwa. Oke, kita lanjut berikutnya. Cara menjadi teladan dalam etika Kristen. Berkata jujur dan bertindak adil. Menghindari kebohongan dan tindakan adil dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada di antara kita yang sering berbohong, tidak adil. Teman-teman kita juga mungkin ada yang bilang begini, saya berbohong dan kebaikan. Namun berbohong ya suka berbohong itu tidak kebaikan. Kedua, mengampuni dan bersabar. Mengikuti teladan Yesus dalam pengampunan terdapat di Matius 18 ayat 21 sampai 22. Mungkin kita bisa baca ini nanti di rumah atau di ceramah mungkin. Yang ketiga itu menjaga pergaulan dengan orang-orang yang membawa pengaruh positif. Dan ada juga teman-teman kita itu yang membawa pengaruh negatif. Jadi kita sebagai remaja itu harus pintar-pintar memilah-milah mana yang harus kita tiru begitu. Ada yang mau bertanya tentang kita pada hari ini? Bagaimana cara remaja untuk menghindari kenakalan remaja? Sedangkan remaja itu mudah terjepit ikut atau mudah terpengaruh. Nah, maka dari itu tadi kita belajar kita harus pandai, kita harus pintar memilah-milah mana teman yang membawa pengaruh positif dan pengaruh negatif. Kan tadi sudah tahu etika remaja itu.
atau bimbingan dari Tuhan supaya kamu itu diarahkan atau dibimbing untuk terus berjalan atau diarahkan ke etika yang sesuai dengan diri. Masih ada yang mau bertanya? Ya, Bu. Kita buat diskusi dua kelompok. Yang pertama itu kelompok ini dan ini. Yang pertama itu nanti kalian akan membahas kelompok satu, tolong ditulis atau diskusikan dulu seperti apa perilaku atau etika remaja sekarang ini dan buat solusi atau cara mengatasi. Oke? Yang kelompok kedua itu mendiskusikannya itu bagaimana tanggapan kalian dan cara respon untuk anak kita sendiri. Paham? Oke, dibuat bentuk kelompok. Bottles of the ace when they send them till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and Raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good. Oke, kelompok satu boleh dipaparkan hasil di depan. Oke, baik. Kami akan memaparkan hasil kami, yaitu tentang seperti apa perilaku etika remaja. Sekarang ini kita bagaimana cara kita yaitu pengaruh media sosial. and I swear the champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man, this is real as it gets. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the ace when they send them. Till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and selanjutnya itu menjadi kesimpulan kita dalam materi kita pada hari ini, yaitu menjadi remaja Kristen yang beretika adalah panggilan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu mintalah kekuatan dan bimbingan dari Tuhan untuk selalu hidup sesuai dengan nilai-nilai. Oke, terima kasih buat semua yang sudah datang dari ini, yang sudah memberikan kesabarannya dan keberkatan untuk mereka pada hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita, kita berdoa. Raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the